Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi berjuta kenikmatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dimudahkan dalam segala hal. Ikuti terus channel Sendung Tok, channel dimana tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang keunikan yang ada di alam, khususnya bambu unik. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang alasan atau perbedaan antara unik dan antik. Karena apa? Karena banyak sekali sering saya jumpai bambu dibilang antik, padahal itu jelas salah kaprah. Dalam kamus bahasa Indonesia pun itu berbeda antara unik dan antik. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang alasan bambu dibilang unik bukan antik, atau perbedaan antara unik dan antik. Nah, untuk yang pertama kali saya membahas tentang unik. Apa sih unik itu? Nah, unik itu sesuatu yang lain daripada yang lain. Penekanannya itu lebih condong, itu lebih besar ke bentuk fisiknya. Itu disebut unik. Nah, sedangkan antik itu sesuatu yang atau suatu benda atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu, atau suatu benda yang usianya itu sudah sangat tua atau panjang. Nah, berarti jelas beda antara unik dan antik. Unik itu penekannya kepada bentuk fisiknya lain daripada yang lain, sedangkan antik itu penekanannya itu lebih condong ke usianya. Semakin tua usianya itu semakin antik. Nah, contohnya pun banyak. Itu peninggalan zaman dahulu, misalnya arca, batu, uang, mobil, motor, dan lain-lain. Itu baru bisa dikatakan antik. Karena secara bentuknya atau secara fisiknya itu biasa, normal, cuman dalam segi usianya itu sudah sangat tua, makanya dibilang antik, karena sudah tidak di zaman sekarang, dalam pencariannya sudah sulit. Nah, itu yang disebut antik. Nah, sedangkan unik itu penekannya lebih kepada bentuk fisiknya. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang bilang bambu dibilang antik, itu salah kaprah. Nah, karena apa? Jelas usia bambu itu baru beberapa, misalnya 5 tahun saja itu belum bisa dibilang antik. Nah, dibilang unik. Kenapa dibilang unik? Karena dalam segi pertumbuhannya, fisiknya itu lain dari yang lain atau pada umum. Nah, contohnya ini teman-teman juga harus bisa mengerti bagian-bagian dari sebuah bambu. Nah, ini normal. Nah, ini normalnya bambu, ini ruasnya ini kisaran antara 35 sampai 45 cm. Kadang ada yang lebih panjang lagi, itu normal. Nah, bambu itu harus ada carang atau ranting, dalam bahasa kita ini carang. Nah, harus ada ini alis atau cincin bambu. Nah, ini harus ada bonggol bambu. Nah, jadi kalau pertumbuhannya tidak sesuai dengan bagian-bagian bambu, itu sudah dibilang
unik. Karena misalnya ruasnya pendek-pendek, karena normalnya bambu itu kisaran 35 sampai 45, kadang ada yang 60 cm. Nah, kalau selain dari itu sudah masuk unik. Kalau ruasnya pendek, ya namanya ruas pendek. Nah, seperti halnya ini ruas yang sangat berdekatan atau dibilang bertumpuk. Nah, makanya ini disebut unik, karena dalam segi pertumbuhannya ini ruasnya ini sangat pendek atau alisnya ini bertumpuk, makanya disebut unik. Nah, kalau hanya sekedar unik saja teman-teman, itu mungkin banyak bambu yang bengkok saja itu sudah unik. Karena apa? Pertumbuhannya itu tidak seperti bambu pada umumnya. Nah, umumnya kan bambu jelas itu lurus. Nah, kalau bengkok otomatis sudah masuk unik, karena pertumbuhannya tidak seperti pada umumnya, cuman belum mempunyai nama pakemnya. Nah, jadi kalau yang saya cari itu bambu unik yang mempunyai pakem. Semakin pakemnya sulit, itu semakin banyak diburu oleh kolektor bambu unik. Karena jelas bambu unik itu ada nama pakemnya, ada filosofinya, serta ada mitos tuanya. Tergantung kita masing-masing mau melihat dari segi yang mana, melihat dari segi fisiknya, keunikannya, atau melihat dari mitos tua. Karena tidak dipungkiri kalau bambu unik itu ada mitos tuanya buat ini, itu, dan lain-lain. Tapi itu hanya sebuah kepercayaan kita masing-masing. Nah, kalau saya yang jelas itu melihat dari segi fisiknya, lebih condong ke bentuk fisiknya, bukan ke arah mitos tuah dan lain-lain. Karena itu hanya sebuah kepercayaan kita saja. Itu hanya sebagai sarana. Yang utama itu atas izin yang maha kuasa atau Gusti Allah Ta'ala. Suatu benda apapun yang kita anggap bertuah, sakti, dan lain-lain, kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, tidak meridhoi, insya Allah tidak ada manfaatnya. Nah, ini teman-teman, antara unik dan antik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini masuk unik karena apa? Dalam segi pertumbuhannya jelas berbeda dengan bambu yang lain. Nah, ini sabdo. Nah, yang atas ini junjung derajat. Ruas yang bertumpuk lebih dari 2. Kalau 2 tumpukan itu tumpang sari, lebih dari 2 misalnya 3 dan seterusnya itu masuk junjung derajat. Nah, itu. Nah, kemudian lagi nih teman-teman. Nah, ini jelas dilihat sudah tidak pada umumnya. Karena umumnya bambu, nah itu pertumbuhannya ini ranting yang sudah saya potong. Ini pertumbuhannya ini di alis. Nah, ini normalnya ini ranting atau mata tunas itu tumbuhnya di alis. Nah, ini. Nah, kalau ini kan jelas pertumbuhannya ini sudah naik di atas alis. Nah, di atasnya juga tumbuh. Nah, ini yang disebut dengan petuk jalu. Ini petuknya pembolang ini. Nah, petuk sendiri itu berasal dari kata petuk, itu bertemu. Itu bertemunya antara ranting bawah dengan yang ranting atas dalam satu ruas. Nah, itu disebut petuk jalu. Nah, yang bawahnya lagi ini jalu puncak. Ini kenapa dibilang jalu puncak?
karena tumbuhnya ini di atas, karena normalnya harusnya di sini. Nah ini di bawah alis ini yang atas, jadi ini disebut jalur puncak. Nah jelas ini pertumbuhannya lain daripada yang lain, karena normalnya harus di alis, ini harus di alis. Nah itu teman-teman, karena apa, banyak sekali saya melihat atau menjumpai bambu dibilang antik, padahal jelas itu salah kaprah. Yang pasti masuknya ke dalam unik. Kalau teman-teman kurang percaya atau kurang yakin, sampean teman-teman semua bisa membuka kamus besar buku bahasa Indonesia antara unik dan antik. Nah ini yang sering salah kaprah, bambu dibilang antik, sedangkan unik itu penekanannya lebih ke dalam bentuk fisiknya, lain daripada yang lain. Sedangkan antik itu penekanannya lebih ke dalam usia. Semakin usianya itu semakin panjang, semakin tua itu semakin bagus, semakin mahal harganya. Misalnya mobil zaman dulu, nah itu sudah masuk unik, antik. Nah, itu koin-koin zaman dulu, arca-arca zaman dulu itu sudah masuk antik, karena sudah sangat sulit dijumpai di zaman sekarang. Antik karena usianya sudah mungkin ada ratusan tahun, ribuan tahun dan lain-lain. Nah, oke, mungkin ini membantu teman-teman semua agar bisa membedakan antara unik dan antik. Nah, agar kita bertambah wawasannya, agar kita jangan sampai salah dalam penyebutannya. Karena kalau kita salah dalam penyebutannya, kalau kita sebutkan di hadapan orang yang mempunyai wawasan, kita akan malu. Kita akan malu sendiri, karena apa, jelas wawasan kita kurang. Oke, dari saya mungkin cukup sekian, kita sambung lain kali. Mudah-mudahan ini bermanfaat, membantu teman-teman agar bisa membedakan antara unik dan antik. Jadikan ini sebagai pengetahuan, kita saling berbagi, saling support satu sama yang lainnya. Bukan saya lebih pintar dari teman-teman, tapi kita saling membantu. Apabila saya ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang pas, mohon untuk dikritik agar saya bisa koreksi diri. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semua.